Halo semuanya. Nah, tahukah kalian bahwa pada abad ke-17 dan juga ke-18, bangsa Eropa bukan hanya menjelajahi samudera, tetapi mereka membuat koloni dan juga menguasai wilayah-wilayah jajahannya, di mana mereka membuat koloni, kemudian memperkaya diri, memonopoli perdagangan, hingga sampai membuat imperialisasi. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya dan juga bagaimana dampak bagi negara-negara yang mereka jajah? Nah, dalam video ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Dunia Lengkap mengenai bab 8-nya yang berjudul Perdagangan dan Kolonialisme Wilayah Jajahan, di mana buku ini adalah buku yang dicetuskan oleh Hutton Webster PhD, yaitu seorang sejarawan dari Amerika yang menjelaskan bahwa dari abad pertama masa prasejarah hingga sampai ke abad 20. Nah, untuk lebih lanjut saksikan videonya. Seperti yang kita tahu bahwa pada abad ke-17, setelah Portugis dan Spanyol membuka jalur perdagangan baru di abad-abad sebelumnya, negara-negara lain mulai tertarik untuk menjajahi laut seperti negara Inggris, kemudian Belanda dan juga Prancis. Mereka tidak puas hanya karena berdagang, mereka ingin menguasai wilayah jajahannya, menguasai sumber daya alamnya dan juga membuat kolonialisme di wilayah jajahan tersebut. Oleh karena itu, mereka berdagang untuk menguatkan dan mensejahterakan diri sendiri mereka. Kemudian di subbab pertama dijelaskan bagaimana perdagangan global dan sistem segitiga. Seperti yang kita tahu, perdagangan segitiga itu melibatkan 3 benua, yaitu Afrika, Amerika, dan juga Eropa. Di Eropa sendiri, mereka mengerahkan seluruh pelaut-pelautnya untuk membuka jalan baru untuk membuat kekayaan mereka. Kemudian di Afrika sendiri, bangsa Eropa mengeruk SDM mereka untuk dijadikan budak dan untuk mengarungi laut Atlantik yang dingin dan juga ombaknya yang sangat besar. Kemudian di Amerika sendiri, mereka mengambil gula, kemudian tembakau dan juga hasil-hasil agraria lainnya untuk dikembalikan ke wilayah Eropa. Dilanjut ke subbab berikutnya, yaitu mengenai kolonialisme di Amerika dan Asia. Di benua Amerika, Spanyol masih sangat berkuasa, khususnya di wilayah Meksiko dan juga wilayah Peru, dengan kekayaan emas serta peraknya. Portugal menguasai Brazil sebagai pusat perkebunan tebu. Inggris dan Prancis sangat bersaing keras di wilayah Amerika Utara, hingga pada akhirnya Inggris keluar sebagai pemenang melalui Perang 7 tahun. Kemudian di wilayah Asia sendiri, Belanda lewat jalur dagang VOC-nya menguasai rempah-rempah di wilayah Indonesia, sementara Inggris melalui East Indian Company memperkuat cengkramannya di wilayah India. Perancis mencoba menyaingi, akhirnya kalah. Sejak saat itu, Inggris mulai membangun fondasi sebagai penguasa besar di wilayah Asia, bersanding dengan Belanda. Namun, di balik kejayaan itu tersimpan sisi gelap. Perdagangan budak Atlantik, jutaan orang Afrika dipisahkan dari keluarganya, dari tanah airnya, dan juga dari sahabat-sahabatnya. Selalu dipaksa menjadi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan di wilayah benua Amerika. Banyak meninggal dalam perjalanan menuju Amerika dan juga Afrika kehilangan jutaan penduduknya. Sementara di wilayah Eropa sendiri menikmati keuntungan-keuntungan besar dari tenaga kerja paksa tersebut. Dalam dampak ekonomi dan sosial globalnya, dampak meluas ke seluruh dunia. Eropa bertambah kaya, kapitalisme modern tumbuh, dan kota-kota perdagangan seperti London dan Amsterdam berkembang sangat-sangat pesat. Amerika menjadi pusat perkebunan dan pertambangan,
tetapi dengan penderitaan warga aslinya, penduduk asli Amerika dan juga budak dari Afrika. Afrika sendiri sangat hancur karena pemburuan manusia, sementara di wilayah Asia dipaksa masuk ke dalam jaringan monopoli perdagangan yang menekankan ke rakyatnya. Menjelang akhir abad ke-18, Inggris muncul sebagai kekuatan koloni besar. Dari bab 8 ini, kita bisa melihat bahwa abad ke-17 dan juga ke-18 adalah masa transisi penting. Bagaimana dunia berubah dari sekedar penjajahan menjadi penguasaan, dari sekedar perdagangan bebas menjadi kolonialisme yang sistematis. Kolonialisme memang membawa kejayaan ekonomi bagi bangsa Eropa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam berupa penindasan, eksploitasi, dan penderitaan panjang bagi bangsa jajahannya. Sebuah warisan sejarah yang jejaknya masih terasa hingga kini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kolonialisme membentuk dunia modern. Saya, Rio Refki Maulana, yang memaparkan materi dari bab 8 Sejarah Dunia Lengkap, pamit undur diri. Sampai bertemu di video lainnya.